Selamat pagi Bu Heni, kami dari kelas CY. Hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait PSAK 103 dan 110 tentang materi kombinasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Nama saya Fernando Van Gunawan dengan NIM 1252446. Saya dari Caroline dengan NIM 1252447. Saya Sasha Giovanni dengan NIM 1252455. Selamat menyaksikan. Materi kami terkait dengan PSAK 103 dan 110 yang berkaitan dengan kombinasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Heni Wiryanata. Saya akan memulai materi terkait PSAK 103 yaitu kombinasi bisnis. Nah, PSAK 103 sendiri mengatur tentang akuntansi kombinasi bisnis, yaitu transaksi ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas bisnis lain. Nah, PSAK ini mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, tujuan dari PSAK 103 sendiri adalah meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan dari suatu perusahaan, serta mengatur cara untuk mengakui dan mengukur aset teridentifikasi, liabilitas dan kepentingan non-pengendali, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan pembelian diskon, serta mengungkapkan informasi kepada pengguna laporan terkait kombinasi bisnis. Nah, ruang lingkup PSAK 103 yang pertama yaitu PSAK 103 berlaku untuk transaksi yang memenuhi kombinasi bisnis dan tidak berlaku untuk akuisisi atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis, kombinasi entitas atau bisnis pengendali, maksudnya itu contohnya perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, tapi kedua perusahaan tersebut masih dalam induk yang sama. Itu maksud dari bisnis yang pengendali. Nah, dan yang terakhir pengaturan bersama tertentu. Selanjutnya ada metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi, yang dimana penerapan metode akuisisi mensyaratkan pengidentifikasian pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Nah, serta yang terakhir pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Selanjutnya, saya jelaskan satu-satu penerapan metode akuisisi. Yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yaitu dalam setiap kombinasi bisnis, salah satu entitas diterapkan sebagai pihak pengakuisisi, yang dimana pihak pengakuisisi jika mengacu pada PSAK 110, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian. Yang kedua ada penentuan tanggal akuisisi, yaitu tanggal akuisisi itu adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak diakuisisi. Nah, di mana pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi akan mengakui beberapa hal sebagai berikut yang terpisah dari goodwill. Yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Pihak akuisisi. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Nah, goodwill muncul jika harga akuisisi lebih besar dari aset neto, dan sedangkan jika kondisinya terbalik, akan memunculkan bargain purchase yang diakui sebagai laba. Selanjutnya, ada pengecualian dari pengakuan atau pengukuran. Yang pertama, pengecualian dari pengakuan yaitu ada liabilitas kontingensi yang diatur dalam PSAK 237, pengecualian dari pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 212, imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 219, aset indemnifikasi, sewa di mana pihak akuisisi merupakan penyewa, dan yang ketiga ada pengecualian dari pengukuran, yaitu hak yang diperoleh kembali atau intangible aset, transaksi pembayaran berbasis saham yang diatur dalam PSAK 102, dan aset yang dimiliki untuk dijual yang diatur dalam PSAK 105. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan pembelian diskon, di mana di sini ada dua kondisi seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama ada nilai akuisisi atau yang lebih besar dari aset neto, atau aset yang hal ini akan memunculkan goodwill yang diakui sebagai aset tak berwujud pada neraca. Dan kondisi kedua ada nilai akuisisi lebih kecil dari neto aset, maka akan muncul bargain purchase atau keuntungan pembelian diskon, di mana hal ini keuntungan ini akan diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sasya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai goodwill. Secara sederhana, goodwill adalah harga lebih yang dibayarkan oleh perusahaan karena mereka membeli bisnis, bukan sekedar membeli aset lepasan. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi dan diukur sebagai selisih lebih di bawah ini. Yang pertama, nilai gabungan, yaitu mencakup nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, juga setiap kepentingan pengendali pada pihak diakuisisi untuk kombinasi bisnis yang diakui secara bertahap, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan aktivitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Lalu yang kedua, atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Lalu selanjutnya ada pembelian diskon. Pembelian diskon terjadi ketika harga yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diterima.
Hal ini terjadi ketika jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai gabungan imbalan, NCI, dan kepentingan ekuitas sebelumnya. Pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelahan tersebut, meliputi aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, kepentingan atau pengendali pada pihak akuisisi jika ada, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak akuisisi, dan tujuan dari penelaahan untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mempresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi. Lalu selanjutnya ada imbalan yang dialihkan. Imbalan dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan entitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Dalam sebuah kombinasi bisnis, imbalan dialihkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai total imbalan ini merupakan gabungan dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah aset yang diserahkan. Nilai wajar dari semua aset yang diberikan oleh pihak pembeli atau pengakuisisi kepada pihak penjual. Lalu yang kedua, nilai yang muncul, yaitu utang atau kewajiban yang diambil alih atau diakui oleh pihak pembeli untuk diberikan kepada pemilik lama perusahaan yang dibeli. Lalu yang ketiga, instrumen ekuitas. Nilai dari saham atau kepentingan ekuitas baru yang diterbitkan oleh pihak pembeli sebagai bagian dari pembayaran. Selanjutnya ada imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi adalah imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi, termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesempatan imbalan kontingensi. Pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontingensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi. Lalu selanjutnya adalah akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan FAK Indonesia yang dapat ditetapkan untuk pos-pos tersebut, bergantung pada sifatnya. Ada beberapa pos khusus yang diatur secara lebih lanjut, yaitu yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual. Lalu yang kedua, aset indemnifikasi diukur sesuai dengan aset atau liabilitas yang dijamin dengan mempertimbangkan batas kontrak dan kemampuan tertagihnya. Lalu yang ketiga adalah liabilitas kontingensi. Pihak pengakuisisi mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai tinggi antara jumlah yang diakui sesuai dengan PSAK 237, jumlah yang pada awal diakui setelah dikurangi jika dapat diterapkan jumlah akumulasi penghasilan diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115. Lalu yang keempat, imbalan kontingensi. Perubahan nilai wajar imbalan kontingensi setelah akuisisi yang berasal dari informasi baru terkait kondisi saat akuisisi dicatat sesuai penyesuaian terhadap pengukuran, sedangkan perubahan akibat peristiwa setelah akuisisi bukan merupakan penyesuaian. Imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, sementara yang lainnya diukur pada nilai wajar setiap periode dan perubahannya diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Jika pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh SAK ini dan SAK Indonesia tidak mencapai tujuan ditentukan, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada ketentuan transisi. PSAK 103 umumnya harus diterapkan secara retrospektif. Artinya, entitas harus mengajukan kembali laporan keuangan komparatif sesuai dengan PSAK 103, kecuali jika tidak praktis. Untuk perbedaan book value sebelumnya dari perusahaan anak dari fair value investasi dari jumlah investasi kepada anak harus diakui dan disesuaikan ke saldo laba awal periode tahun buku. Penentuan transisi berlaku pada periode pertama kali PSAK 103 ditetapkan. Entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk semua periode komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan pertama yang memenuhi standar ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kety. Selanjutnya, saya Katie akan melanjutkan presentasinya. PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasi. Jika satu perusahaan mengendalikan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut wajib membuat laporan keuangan gabungan atau konsolidasian, agar seolah-olah semua perusahaan adalah satu kesatuan. Nah, tujuan utama PSAK 110 adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. PSAK 110 memastikan laporan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan terpisah.
Selanjutnya, ruang lingkup. PSAK 110 berlaku untuk semua entitas induk. Artinya, perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian. Namun, ada dua pengecualian. Yang pertama, program imbalan kerja, seperti dana pensiun atau imbalan pasca kerja, tidak mengikuti PSAK 110 karena diatur dalam PSAK 219. Yang kedua, entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian jika seluruh entitas anaknya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, PSAK 110 ini menjelaskan tentang, yang pertama, kapan laporan konsolidasian harus dibuat. Yang kedua, apa itu pengendalian, kemampuan mengatur kebijakan dan mendapatkan manfaat. Yang ketiga, cara menilai apakah suatu perusahaan benar-benar mengendalikan perusahaan lain. Yang keempat, aturan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang kelima, pengecualian bagi entitas investasi untuk tidak mengkonsolidasikan anak tertentu. Nah, PSAK 110 ini tidak membahas tentang penggabungan usaha atau business combination dan perhitungan goodwill, karena dua hal tersebut telah diatur dalam PSAK 103. Selanjutnya, ada prinsip pengendalian. Pengendalian menentukan apakah suatu investor adalah entitas induk. Investor mengendalikan investi jika memenuhi tiga elemen berikut. Yang pertama, memiliki kekuasaan untuk mengatur aktivitas penting investi. Yang kedua, mendapat atau berhak atas hasil yang berubah-ubah seperti laba, rugi, dan dividen. Yang ketiga, dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil tersebut. Kekuasaan adalah kemampuan investor untuk mengarahkan aktivitas terpenting suatu entitas yang mempengaruhi hasil keuangan. Nah, investor ini memiliki kekuasaan jika memiliki hak yang berlaku saat ini untuk mengatur aktivitas penting, meskipun hak tersebut belum digunakan. Selanjutnya, kekuasaan bisa berasal dari hak suara atau dari perjanjian atau kontrak, tidak selalu sederhana. Selanjutnya, jika ada beberapa investor dengan hak berbeda, maka investor yang mengendalikan aktivitas yang paling mempengaruhi hasil dianggap memiliki kekuasaan. Selanjutnya, investor tetap bisa memiliki kekuasaan meskipun pihak lain ikut berpartisipasi, misalnya hanya berpengaruh signifikan. Selanjutnya, hak protektif saja jika tidak menunjukkan kekuasaan, sehingga tidak berarti mengendalikan. Selanjutnya ada imbal hasil. Nah, imbal hasil ini hasil keuangan investor yang bisa berubah, untung atau rugi tergantung kinerja investi. Investor ini mengendalikan investi jika punya kekuasaan, punya hak atas imbal hasil variabel, dan bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi imbal hasil. Jika investor bertindak sebagai agen untuk pihak lain, maka tidak mengendalikan investi. Nah, persyaratan konsolidasi. Yang pertama, entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi yang sejenis. Yang kedua, konsolidasi dimulai saat pengendalian diperoleh dan berakhir saat pengendalian hilang. Kepentingan non-pengendali atau KNP. Yang pertama, kepentingan pihak lain, non-pengendali, disajikan di ekuitas, terpisah dari ekuitas induk. Yang kedua, perubahan kepemilikan yang tidak menghilangkan pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nah, kehilangan pengendalian ini jika pengendalian hilang, maka induk menghapus aset dan liabilitas anak. Yang kedua, mengakui sisa investasi pada nilai wajar. Dan yang terakhir, mengakui laba atau rugi akibat hilangnya pengendalian. Entitas investasi adalah entitas yang menghimpun dana dari investor untuk dikelola, yang bertujuan hanya untuk berinvestasi guna memperoleh kenaikan nilai atau penghasilan investasi, dan menilai kinerja investasi berdasarkan nilai wajar. Ciri umum atau karakteristik entitas investasi. Yang pertama, punya lebih dari satu investasi. Yang kedua, punya lebih dari satu investor. Yang ketiga, investornya bukan pihak berelasi. Yang keempat, kepemilikan berbentuk ekuitas. Jika konsolidasi, jika kondisi atau tujuan berubah, entitas harus menilai ulang statusnya. Perubahan status sebagai entitas investasi dicatat sejak tanggal perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.